pembekalan KKN jarak jauh kita pada kelompok 5. Kelompok 5 itu fokus untuk KKN-nya berbentuk ini, memberi pengajian, layanan konseling, layanan bimbingan juga kepada masyarakat, atau intinya pengabdian pada masyarakat. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu segera memulai fokus untuk mengambil tema apa di bidang itu. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu obrolkan dengan timnya untuk arahnya kemana, bimbingan atau misalnya layanan, bisa juga di situ misalnya memberi pengajian di sekitar lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu rasa bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah dapat bimbingan dari awal mengenai apa yang akan difokuskan pada KKN bapak dan ibu. KKN kita ini kan jarak jauh dan harus sudah mulai ini semester 7 sampai dengan nanti di pertengahan Desember. Kemudian sekitar bulan Desember awal, bulan pertengahan Desember ya, Desember awal, lalu akan pelaksanaan KKN semester 7, pelaporan hasil KKN nanti sekitar di akhir Desember, sekitar tanggal 23, kemudian penerbitan nilai tanggal 10 Januari. Bapak-bapak dan ibu-ibu kelompok 5 itu fokusnya di bidang tadi seperti memberi pengajian pada lingkungan, bisa berupa misalnya bapak-bapak dan ibu sebagai pelaksana, kemudian atau layanan bimbingan, bisa juga konseling kepada masyarakat, atau bisa juga misalnya ibu-ibu membuat suatu acara di situ untuk memajukan masyarakat, seperti membuat bimbingan konseling apa kayak gitu di masyarakat, atau juga mendirikan suatu layanan pengajian pada anak-anak yang itu memang bentuknya pengabdian kepada masyarakat yang memang benar-benar ada. Nah, bagaimana caranya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan misalnya pengajian kepada anak-anak, itu harus ada buktinya. Di situ kemudian bapak-bapak dan ibu jadikan foto, bisa juga kemudian juga di video, kemudian ada bentuk laporannya, nanti bisa digabung, silakan. Jadi KKN kita ini memang karena ini adalah KKN jarak jauh dan fokusnya untuk kelompok 5 ini layanan bimbingan kepada masyarakat. Jadi bentuknya seperti itu. Ada memang berbagai bentuk. Nah, untuk kelompok kita ini khusus di bentuknya layanan dan bimbingan. Itu khusus untuk kelompok kita. Kemudian bagaimana caranya? Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu pertama fokuskan dulu. Silakan apa yang menjadi apa yang dicermati dulu. Kegiatan, kemudian bapak-bapak lihat-lihat ketika akan menentukan bahwa saya akan melaksanakan KKN misalnya di bidang pengajian atau di bidang bimbingan konseling atau di bentuk pengabdian pada masyarakat lainnya, misalnya mengadakan pengajian itu apa ya, ceramah masyarakat misalnya, itu bimbingan ceramah atau lainnya. Nah, itu bapak-bapak dan ibu silakan renungkan dulu, maksudnya dikotakan mana yang akan bapak-bapak dan ibu ambil, kemudian cermati dan analisis kondisi di lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu, di lingkungan yang akan bapak-bapak dan ibu ambil, di pesantren bapak-bapak, di lingkungan sekitar rumah, atau di desa, atau di lain-lainnya. Kemudian setelah direnungkan, dicermati, dan dianalisis, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh mulai identifikasi masalahnya.
oh iya saya ini berarti mau ngambil misalnya di bidang pengajian. Berarti saya harus menyiapkan medianya misalnya. Ketika kita mengaji pada anak-anak itu kita harus menyediakan bukan hanya misalnya mengaji dengan satu gaya saja, misalnya mengaji dengan mendengarkan, menyimak atau dan sebagainya. Kita bisa dengan membuat alat peraga misalnya. Oh ya, dengan mengaji ini kita buat video mereka, cara penyampaiannya seperti apa gitu. Pertama identifikasi masalah dulu, kemudian potensinya seperti apa dan bagaimana. Setelah potensinya digali, kemudian harapan masyarakat itu seperti apa? Apa yang akan diharapkan ketika ada anak-anak mengaji, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mengajar ngaji pada harapannya seperti apa? Bukan harapan bapak-bapak ya, harapan mereka. Nah, kemudian setelah harapannya, sampai harapan mereka dan harapan bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian kebutuhannya apa? Misalnya, oh ya di sini tuh kita butuh alat peraga misalnya. Kemudian oh ya kita butuh juga kita lebih profesional lagi, artinya dalam artian bahwa karena kita ini sudah hidup di zaman IT ya, AI katakanlah. Kita butuh lebih mengajarkan pada mereka hal-hal yang mengenalkan pada mereka mengenai misalnya bimbingan konseling bahwa perundungan itu sesuatu hal yang tidak dianjurkan karena misalnya banyaknya di media sosial, di televisi, mereka kan pasti punya gadget juga. Jadi bisa dilihat bahwa hal itu bisa kita sosialisasikan. Kita sosialisasikannya dengan hal yang apa? Boleh dengan alat peraga, boleh dengan cara video, mengarahkan bagaimana bahwa bahayanya perundungan, bahayanya mental mereka ketika yang dirundung dan juga yang merundung nanti akan ke depannya seperti itu. Jadi kebutuhan misalnya itu kebutuhan seperti itu. Artinya itu namanya hal itu adalah refleksi sosial. Refleksi sosial itu kegiatannya berupa merenungkan, mencermati, menganalisis, kemudian setelah itu identifikasi masalah, kemudian potensinya, harapan, dan yang terakhir adalah kebutuhan masyarakat. Itu yang dinamakan dengan refleksi sosial. Kemudian setelah bapak-bapak dan ibu-ibu menentukan hal itu, lalu rencanakan kegiatannya. Bapak dan ibu-ibu harus punya jadwal kegiatan, rencana kegiatannya. Jadi rencananya seperti apa? Ketika kita akan merencanakan sesuatu hal pengajian, maka itu harus dilaksanakan. Jadwal saya hari ini itu ada karena itu harus ada nanti di laporannya. Jadi harus ada rencana tanggal ini pengajiannya hari ini jam segini. Hari ini misalnya mengaji secara tradisional. Kemudian besok saya akan mengajak ngaji secara dengan alat peraga dan sebagainya. Seperti itu perencanaannya. Setelah direncanakan tanggal, waktu, kegiatan dan sebagainya, kemudian hal yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Lalu dilaksanakan kegiatannya. Laksanakan kegiatan harus sesuai dengan proker. Perencanaan itu sama dengan program kerja. Ya, program kerja bapak-bapak dan ibu-ibu harus dibuat sebelum dilaksanakan pelaksanaan. Pertama refleksi sosial, kemudian perencanaan atau bisa dikatakan dengan program kerja. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan dan yang terakhir nanti di tanggal 23 Desember itu harus sudah masuk berupa pelaporan. Nanti seperti itu. Itu adalah poin-poin yang akan saya sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan diskusi saja. Jadi materinya seperti itu. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu lebih jelasnya kita akan ngobrol tanya jawab biar bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham. Intinya itu tadi ya, yang 4 hal tadi. Pertama refleksi sosial, yang kedua adalah perencanaan atau program kerja. Program kerja ibu-ibu, bapak-bapak harus tertulis
dan terstruktur, itu proker atau perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya, dan yang keempat adalah pelaporannya. Pelaporannya nanti di sekitar tanggal 20 atau 23-an itu harus sudah masuk pelaporan hasil KKN Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, itu pembekalan dari saya. Sekarang waktunya tanya jawab biar lebih jelas. Mungkin lebih efektif dan efisien tanya jawab untuk masalah-masalah yang akan dihadapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, silakan dimulai dari siapa ya, barangkali ada yang perlu kurang difahami dari keterangan yang tadi. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya. Ya, dari siapa sebut nama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naji dari kelas D. Asal? Asal Rembang, Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Ini terkait pelaksanaan KKN. Ini apakah mekanismenya sama seperti KKN reguler atau ada perbedaan terkait waktu karena kita juga terbentur dengan kegiatan di lembaga. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Najih dari Rembang ya. Waktu KKN Bapak itu dimulai sekarang ya, semester 7. Itu sekarang ini harus sudah mulai, bahwa Bapak tadi menganalisis apa yang saya katakan, yang tadi di 4 item tersebut harus langsung sudah dimulai dan akan berakhir di Desember. Artinya waktu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu fleksibel. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kalau KKN yang reguler itu kan full, Mbak. 45 hari ya, kita akan, kalau yang reguler ya, itu akan dilaksanakan 45 hari di waktu yang sudah ditentukan, kemudian tanggal yang sudah ditentukan dan tempat yang sudah ditentukan. Beda dengan KKN-nya PJJ kita ini. KKN PJJ kita. Kalau KKN PJJ kita itu lebih fleksibel. Artinya bahwa Bapak dan Ibu-Ibu melaksanakan KKN di tempat masing-masing. Dan waktunya itu sampai dengan Desember itu. Jadi fleksibel. Silakan Bapak dan Ibu-Ibu bikin prokernya atau perencanaan. Proker itu program kerjanya seperti apa dan diskusikan di kelompok. Di situ silakan kelompok di Ibu itu kan sudah ada, kita sudah ada grup KKN ya. Silakan konsultasikan di saya di situ. Tolong nanti Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harap jangan japri ya, karena saya banyak sekali WA dari yang lainnya, takutnya tidak terjawab konsulnya. Silakan konsul di grup. Kalau saya tidak langsung merespon waktunya, itu akan direspon ketika siang atau sore akan saya respon. Kalau japri takutnya kelewat dengan yang lainnya. Jadi silakan bilang bahwa akan konsul tentang proker, langsung akan saya jawab di waktu ketika saya sudah itu. Jadi Bapak boleh sudah harus mulai dari fase yang pertama tadi, yaitu refleksi sosial ya. Kemudian setelah refleksi sosial Bapak tentukan tadi tempatnya apa yang akan Bapak ambil ya, Bapak-bapak dan Ibu ambil, kemudian langsung Bapak-bapak dan Ibu-ibu bikin program kerjanya. Program kerja itu seperti apa, Bu? Program kerja itu udah habis. Program kerja itu Bapak akan mengadakan pengajian, misalnya waktu saya ngajar pengajian ini habis maghrib misalnya, bikinlah program kerjanya. Ibu harap program kerjanya itu seperti tadi, tolong sisipkan, karena kita sudah di zaman teknologi yang sudah maju dan bapak-bapak dan ibu-ibu harus sudah lihai ya
menggunakan gadget, ya bagaimana sosialisasi yang baik. Artinya harus ada kemajuan, bukan hanya misalnya mengajar ngaji dengan cara tradisional saja. Bagaimana sisipkan pengajaran-pengajaran mengaji itu dengan cara manual. Misalnya dalam seminggu ini, hari ini saya mengajar ngaji secara manual, besok atau minggu depan saya akan bikin peragaan. Nah itu. Kemudian minggu depannya saya lagi pengajar ngajinya melalui bimbingan konseling, gitu kan? Bisa seperti tadi. Karena kita ini sudah anak-anak ini darurat gadget ya. Dalam artian perlu pengarahan bahwa bahayanya gadget. Ya, ketika mereka sudah melulu hari-harinya sudah dengan handphone, sudah dengan internet. Nah, itu tugasnya kita mengarahkan bahwa bagaimana kita bisa bijak menggunakan gadget. Jadi KKN kita itu seperti itu. Itu salah satu contoh saja ya. Nah, jadi itu ya Pak. Terima kasih Bu. Bisa Mungkin ada mengerti Pak format Ahmad Najib? ya, mungkin ada format terkait program kerja sebagai acuan kami membuat program kerja biar lebih terstruktur, ada panduan, istilahnya ada acuan biar sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Kalau program kerja, memang KKN kita ini KKN yang pertama kali ya Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah KKN kita yang perdana. Jadi mungkin program kerja itu sama dengan Bapak-bapak bikin schedule. Seperti Bapak-bapak dan bikin schedule. Hari ini, jam ini, seperti itu. Seperti itu aja Pak. Baik Ibu. Proker itu nanti harus dan itu nanti harus masuk di laporan. Karena kalau laporan KKN itu harus ada prokernya. Jadi di awal itu ada prokernya, perencanaan berupa program kerja. Jadi program kerja itu sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu bikin schedule ya. Hari ini tanggal ini di awal bapak-bapak ketika ada pengantar, kemudian bapak-bapak dan ibu bikin bahwa saya akan melakukan KKN di desa, misalnya di desa Bapak di Rembang, kemudian berupa pengajian, misalnya mengajar mengaji dan bimbingan konseling. Nah, waktunya adalah misalnya habis maghrib dari jam 7 sampai dengan jam 9. Hari ini misalnya tanggal 1 saya akan mengajar ngaji secara manual. Itu harus bikin ada itunya ya Pak, harus ada video atau fotonya. Salah satu saja. Harus ada buktinya, foto kirim. Nah, kemudian nanti tanggal berapa lagi kita bikin misalnya dengan bimbingan penyuluhan bahaya gadget. Itu bikin videonya boleh. Jadi itu harus selalu ketika kita bikin schedule itu selalu harus ada buktinya. Atau bisa juga kita menjadi panitia Maulid Nabi, itu lampirkan SK-nya, ya, itu. Jangan, namun itu misalnya itu adalah kegiatan sekolah atau kegiatan pesantren, itu beda lagi. Ketika Bapak enggak, misalnya di pesantren bapak dan ibu ada kegiatan Maulid Nabi contoh, kemudian bapak dan ibu-ibu adalah sebagai, apalagi itu sebagai penceramah misalnya, itu bagus banget tuh. Itu bisa lampirkan SK-nya, kemudian isi ceramahnya, kemudian fotonya. Nah, itu lampirkan. Contoh ya, misalnya ada hari-hari besar Islam ya. Nah, itu bisa. Itu sebagai bukti dari pengabdian masyarakat. Lampirkan di schedule itu, di proker itu, perencanaan. Mohon maaf Bu, tambahan lagi. Misalkan gini, saya melaksanakan sosialisasi atau memberikan konseling di beberapa desa, itu enggak apa-apa atau hanya cukup satu desa atau bagaimana? KKN kita ini kan bebas, artinya bebas bukan berarti bahwa tidak terarah. Misalnya itu lebih baik difokuskan di satu desa ya Pak. Kalau saya
nganjurinya lebih lebih bagus di desanya Bapak sendiri gitu. Kalau Bapak misalnya mau di beberapa desa sebenarnya boleh. Cuma nanti kan kegiatannya tidak tidak sama di dalam satu laporannya beda ini di desa ini kecuali memang mohon maaf misalnya bapaknya sebagai seorang dai misalnya itu kan beda lagi beda profesinya ya. Nah itu kalau memang bapak sebagai pengajar ataupun apa ya misalnya pegawai atau lainnya itu saya lebih menyarankan ngambil di satu desa saja. Misalnya di desa Bapak sendiri atau di desa tetangga saya aja Bu boleh gitu. Kalau saya menganjurkannya seperti itu. Namun boleh sebenarnya tidak apa-apa. Cuma nanti di belakangnya eh, repot kali ya. Itu. Kalau saya menganjurkannya satu desa saja. Tapi kalau Bapak, Bu, saya nggak apa-apa mau bikin di beberapa desa gitu, nggak masalah sebenarnya. Gitu. It's okay. Baik Ibu, terima kasih. Ya, silakan yang lainnya. Ibu Muafiko. Iya Bu. Ya. Uh, Bisa ini, nggak bisa Ibu nggak bisa Assalamualaikum on warahmatullahi. cam ya? Iya Bu, sinyalnya agak kurang. Jadi kalau on cam mau keluar sendiri nanti. Oh iya ya udah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Silakan. Ibu Muafiko perkenalkan dan dari mana ya? Nama saya Muafiko, saya dari kelas C, saya asal dari Kalimantan Barat Bu. Ya Kalimantan. Oke, gimana Bu? Ini tadi sih udah disinggung yang perihal KKN kita itu kan memang seharusnya satu desa, itu kan fokus ya Bu ya. Ya. Cuman kalau seandainya nih ya Bu, karena saya kadang ada undangan dari Majelis Taklim tuh di desa-desa lain tuh, bisa nggak Bu dilampirkan ke dalam laporan saya tuh nanti? Bisa, nggak masalah. Ibu, tadi saya udah bilang ya, kalau saya lebih menganjurkan di satu desa. Namun apabila itu bagaimana Bu? Saya kayak Ibu kan sering misalnya diundang ceramah atau apapun kegiatannya, kemudian di beda desa gitu kan, nggak masalah Bu. Ibu tolong lampirkan yang pertama undangannya, kemudian Ibu harus minta undangannya ya Bu ya. Iya. Undangannya, kemudian fotonya, kalau bisa Ibu sedikit Ibu kasih videonya gitu. Jadi ketika Ibu sedang, misalnya Ibu sedang ceramah, videonya nggak usah full sampai misalnya 2 jam gitu kan nggak usah. Cukup berapa menit, cukup berapa menit ketika Ibu naik, kemudian di Ibu di bagian kegiatan dan sebagainya itu bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Bu. Terus yang ini Bu, kalau kita masuk ke desa tuh, saya selama ini kan saya belum ke desa, masuk ke desa, cuman yang sebelum-sebelumnya itu katanya ada surat pengantar dari kampus. Itulah yang saya bingung Bu, makanya saya di grup itu kan nanya bagaimana itu untuk pengantar ke desa yang bagaimana dari kampus itu kan katanya ada surat dari pengantar dari kampus itu gimana Bu? Ya, surat pengantar dari kampus itu ketika sudah ada di SK Ibu sebagai penunjuk sudah ada kan SK KKN sudah ada belum? Yang DPL tuh Bu. Yang Kalau kelompok aja adanya Bu. Kenapa? Yang kelompok aja. Kalau saya tahu yang kelompok aja, nggak tahu yang lainnya mungkin udah. Iya, itu bisa dipakai Bu. Oh bisa ya Bu Lampirkan ya, juga, cukup dengan itu ya Bu. ya cukup dengan itu. Lampirkan juga nggak apa-apa SK DPL-nya barangkali pihak dari desanya ingin menghubungi DPL, ingin menghubungi saya silahkan. Iya Bu. Ya, ya. Karena memang Ibu KKN-nya KKN jarak jauh gitu ya. Silakan. Iya. Nah ini Bu lagi, nanti formatnya tuh, saya masih bingung bagaimana awal untuk memberikan laporannya tuh. Ada nggak contoh dari Ibu itu formatnya bagaimana? Ya.
Untuk format laporan kegiatan, nanti kita akan share di mungkin di menjelang pelaporan gitu ya, di bulan nanti saya akan share kalau sudah ada format dari itu. Tapi yang jelas ketika format dari laporan kegiatan KKN itu dalam bentuknya pertama biasa narasi adalah kata pengantar dan sebagainya. Kemudian jangan lupa itu proker itu harus ya, perencanaan tuh harus ada. Nah, setelah proker baru kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan. Kalau Ibu ingin itu bisa dari mungkin ada laporan-laporan dari KKN yang reguler itu bisa dipakai. Maksudnya itu sama saja seperti itu. Cuman bedanya kalau Ibu kan nanti menyertakan video gitu kan. Nah, ada. Oh iya Bu. Makasih Bu. Terima kasih. Ya. Silakan yang lainnya Pak Sumedi. Hadir Bu dosen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumedi dari Pekanbaru. Pekanbaru, ya Pak. Kan saya ini kemarin tuh tahun 2018 sudah disuruh mengabdi itu mengajarkan tahsin pada masyarakat. Sampai sekarang apakah boleh program itu di-upload di kegiatan kita KKN? Ya. Itu di mana? Di pesantren ya, Pak? Apa di muter apa gimana kegiatannya? Masyarakat, Bu. Maksudnya di desa Bapak apa beda desa Ya, apa gimana? Ya di desa saya. Oh ya. Itu bisa sekali Pak, bagus sekali ya. Bisa mau baik di desa Bapak atau misalnya di lain desa juga bisa, sama seperti tadi Bu Muwafiko tadi itu bisa. Cuman nanti yang bisa diambil adalah kegiatan yang sekarang ya Pak ya. Ya. Artinya kegiatan yang lalu tidak bisa. Artinya yang dilakukan adalah kegiatan Bapak yang mulai dari sekarang gitu, jalan running gitu ya. Dan sampai sekarang masih jalan, Bu dosen. Sampai sekarang masih jalan itu. Oh iya, itu berarti bagus ya. Iya, itu berarti kan itu bisa dipakai, bisa. Nah, Bapak nanti bisa dikombin. Artinya bisa dikombin misalnya Bapak tahsinnya biasanya seperti apa bentuknya? Ada yang pakai alat peraga, papan tulis, ada yang ditalkinkan, dibacakan nanti anak-anak sekalian itu ikut mengikut membaca. Nah, iya itu kan berarti kan sudah berbagai macam berbagai macam model gitu kan. Itu bisa itu kan berarti ketika minggu ini saya tahsin dengan model misalnya alat peraga apa gitu, bagus. Sertakan foto dan videonya, jangan lupa ya Pak ya. Itu bisa dipakai Pak, udah bagus sekali, bagus. Terima kasih Bu. Ya, silakan yang lainnya. Pak Kusnadi, silakan. Ya baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnadi Bu dari kelas C, asal dari Garut, Jawa Barat. Ya, Bapak di Garut, ya silakan. Ini yang saya tanyakan terkait masalah program kerja atau proker. Ini kan harus disusun secara terencana. Di sini yang saya tanyakan terkait tanggalnya, dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan isinya itu apakah setiap hari diisi atau per minggu atau bagaimana Bu? Ya. Ada batas minimum atau batasannya gitu? Ya, oke. Untuk proker, Bapak susun misalnya Bapak sudah menentukan, contoh tadi Pak Sumedi bahwa saya mengadakan tahsin gitu kan, atau Ibu Maufidah tadi mengadakan misalnya pertemuan dengan apa di beda desa, itu bisa dilaksanakan per minggu Bapak, atau bisa memang kegiatannya per hari gitu, tidak masalah.
dimulai dari sekarang ketika Bapak sudah menentukan tempatnya, kemudian akan Bapak susun dari mulai sekarang sampai dengan di awal Desember. Jadi ketika tanggal 23 itu sudah harus masuk pelaporan kegiatan. Nah, di sini pelaporan hasil KKN itu di tanggal 23 sampai dengan 30 Desember. Masa KKN itu rentang waktunya pembelajaran dari mulai semester 7. Jadi 1 semester Bapak KKN-nya Bapak tuh. Namun waktunya itu fleksibel. Jadi tidak mesti setiap hari, Bapak boleh misalnya kegiatannya itu setiap minggu, itu bisa. Misalnya Pak Sumedi itu melaksanakan tahsin setiap hari Jumat. Hari Jumat ini adalah mengenai misalnya kegiatannya A dibacakan dengan alat peraga ini misalnya. Kemudian Jumat depan begini-begini. Namun disisipkan juga misalnya Pak Sumedi ini dalam minggu ini 2 kali. Ada juga misalnya selain tahsin. Wah, ini udah 15 menit lagi ya ini ya. Intinya. Iya, Buat lagi nanti dibuat lagi. Karena free. Nanti bisa kalau belum selesai bisa kita perpanjang lagi nggak ya? Nanti saya buatkan link lagi Bu. Saya buatkan Oh link ya lagi. udah oke. Iya karena ini barangkali masih banyak. Kalau sudah cukup ya nggak masalah. Kita sambil jalan aja ya. Oke. Jadi artinya itu bisa fleksibel ya Pak, karena KKN-nya 1 semester Bapak, jadi nggak mesti tiap hari, ya setiap minggu kemudian kan, karena memang bagian kelompok 5 ini adalah tentang yang tadi saya jelaskan, memberikan pengajian, kemudian layanan bimbingan atau konseling kepada masyarakat, seperti itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Izin Bu bertanya Bu. Ramlan Zakaria, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, asal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Oh ya dari NTT ya Bapak ya. Siap. Ya. Nah, ini mungkin berkaitan tentang apa dengan MK KKN. Itu KKN yang kelompok 5 ini sama MK KKN itu tugasnya berbeda atau satu tugas? Di semester 7 ada mata kuliah KKN. Itu yang itu KKN itu Pak, sama satu Pak. Itu mata kuliah Pak. Oh ya mata kuliah ya, karena di KKN yang mata kuliah KKN itu kan ada tugas dosen itu untuk ambil satu desa. Nah, satu desa kemudian nanti seperti dan seperti yang sementara kita ikut kelompok 5 ini. Jadi berarti untuk KKN nanti kita ada KKN sendiri sama kelompok 5. Bapak suaranya putus-putus. Dari apa dari MKKKN juga ada tugas yang sama. Oh siap, maksudnya dari MKKKN juga ada tugas yang sama. Tapi dari KKN, kalau MKKKN cukup fokus satu desa tugas. Jadi nanti kita lapor ke desa, kemudian observasi dan sebagainya, nanti ada pelaporan juga. Mungkin berbeda dengan MKKKN dan KKN yang kelompok 5 ini, sama atau berbeda begitu, mungkin seperti itu. Terima kasih. Bapak saya suaranya kurang jelas ya. Ada yang bisa barangkali ada yang lebih jelas. Mungkin ini Bu, pertanyaannya mungkin menurut pandangan saya, beliau itu ada tugas dari mata kuliah KKN yang sifatnya hampir sama dengan Ibu, cuma dari mata kuliah KKN itu cuma apa yang disorotnya satu desa terkait deskripsi desa atau gambaran desa tersebut bagaimana, tapi dari segi pelaksanaannya biasa ada bukti seperti video itunya diupload biasa.
Nah, apakah tidak berbenturan? Mungkin pertanyaan itu apakah tidak berbenturan dengan tugas mata kuliah KKN atau disamakan saja gitu? Mungkin gitu, mungkin Bu. Oh, gitu. Di semester 7 ada MK KKN, maksudnya gitu ya? Iya, iya tak gitu. Oh, ya 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 ya. Ada tugas MK KKN itu sama dengan KKN-nya, Pak. Itu nanti laporannya itu sama. Itu kan DPL-nya yang MKKN DPL-nya Ibu kan? Iya, Ibu. Iya. Yang mata kuliah tuh, Pak. Itu DPL-nya Iya, saya iya. kan? Siap, Iya. siap, ya. Iya. Tapi kalau di MK beda kayaknya, Bu. Beda dosen. Ada yang beda. Kalau di kelas B MK-nya itu dosen MK beda lagi. Bukan Oh. Iya Ibu, beda. Dosennya beda. Untuk MK Beda dosen dosennya kelasnya. Ada PPL, ada apa lagi? Pokoknya beda. Iya. Jadi begini Bu, oh iya iya, ya. Saya paham sekarang, saya paham arahnya ya. Iya. Jadi di MKKKN sama artinya itu lebih ke menganjurkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk observasi, untuk laporan kegiatannya. Kalau KKN-nya itu lebih ke pelaksanaannya, ya. Jadi lebih ke pelaksanaannya kalau KKN. Kalau MKKKN itu mungkin lebih ke ibu-ibu nanti bapak-bapak itu mengarahkan kemudian ke desanya, kemudian observasi dan membuat laporannya. Kalau KKN itu lebih ke bapak-bapak dan ibu-ibu terjun langsung. Artinya kayak tadi Pak Sumedi sebagai melaksanakan tahsin, kemudian Ibu Muafikoh kemudian mengajar pengajian dan sebagainya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya mengadakan bimbingan konseling. Nah itu adalah kegiatan bapak-bapak dan ibu. Kalau MKKKN mungkin observasi, kemudian membuat laporannya dan diupload seperti itu mungkin. Jadi Bu, nanti hasil laporan dari KKN ini yang dilaksanakan bisa dijadikan sebagai pemenuhan tugas MKKKN, bisa ya Bu? Bisa Pak. Jadi bisa bapak-bapak dan ibu bisa bikin dua ya, untuk tugas KKN juga, untuk itu juga, biar mungkin bisa lebih simpel. Siap, terima kasih. Ya, makasih Bapak Ramlan. Yang lainnya? Berarti sudah cukup jelas ya? Insya Allah Bu, insya Allah. Oke, nanti selanjutnya untuk hal-hal yang bapak-bapak dan ibu-ibu ingin konsultasikan, silakan ngobrol di grup. Jadi biar kita sama, ada masalah apapun silakan ngobrol di grup. Kalau Japri kadang-kadang mungkin saya ketimpa dengan WA lainnya, jadi saya suka slow respon. Jadi kalau di grup nanti insya Allah nanti akan saya baca dan akan kita pecahkan bersama-sama masalah bapak-bapak dan ibu, misalnya ibu prokernya gimana, bu apa ini bagaimana. Jadi kan nanti satu pertanyaan bisa menjawab untuk semuanya, ya. Iya iya Bu, terima kasih. Bisa dipahami semuanya? Iya Bu, siap insya Allah. Ya. Nah sekarang karena waktunya sudah cukup, bapak-bapak dan ibu juga semua memahami. Saya ini dulu, saya screenshot dulu ya, sebagai bukti bahwa kita sudah mengadakan pembekalan KKN yang pertama. Yang lainnya tolong on cam nih, ada 15 lainnya, ini 5 lainnya yang belum on cam. Silakan yang lainnya nih. Oke, kita mulai. Belum. Ya.
Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, teruslah berkarya, teruslah mengabdi buat anak bangsa, buat anak-anak dan cucu-cucu kita, masa depan kita. Selamat berjuang, bahagia selalu, sehat selalu, barokah ya Bapak dan Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen.